Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Rahmalia dengan NIM 0484292255 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu mengenai transaksi dan juga basis data terdistribusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Untuk langkah pertama yaitu kita open XAMPP dulu terlebih dahulu dan masuk ke localhost. Di sini saya sudah masuk ke localhost dan di sini juga saya menggunakan database tugas 2 karena masih berhubungan. Yang pertama yaitu menggunakan commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi berupa data. Di sini menggunakan rutin. Langsung saja saya praktekkan. Klik rutin, lalu create new rutin. Kita kasih nama transaksi 1. Lalu untuk parameternya kita drop. Lalu kita isi parameter. Di sini saya sudah menyiapkan copy paste datanya. Select from here. Lalu jika sudah, kita coba klik go. Sudah berhasil. Kita coba lihat di pasien apakah data sudah masuk. Ternyata belum ada. Di situ tadi saya menginputkan data bernama Ricky dengan ID pasien 28, jenis kelamin laki-laki dan alamat di Gianyar. Kita ke klik prosedur. Kita coba langsung execute saja. Sudah muncul tabel di sini ada nama Ricky. Execute itu adalah perintah untuk memanggil transaksi 1. Sudah tertampilkan di pasien belum ada. Kenapa belum ada? Karena di perintah sebelumnya tidak menggunakan kalimat commit. Kita langsung coba saja edit parameternya. Kita tambahkan commit pada bagian setelah select from. Kita buat dulu saja melalui ini karena lebih mudah. Kita beri commit. Kita go. Ini kita edit saja ya. Nah, di sini. Jika cara lain selain klik execute, kita ke data tabel pasien. Oke. Lalu kita klik SQL. Ini kita hapus. Lalu kita klik call transaksi 1. Lalu kita klik go. Nah, maka tabel atas nama pasien Ricky dengan ID 28, jenis kelamin laki-laki, alamat di Gianyar sudah terdaftar. Mari coba kita lihat pada bagian browse. Sudah terdaftar. Baik, selanjutnya ke menjalankan transaksi kedua, yaitu mengenai rollback. Transaksi kedua yaitu rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi, data yang atasnya kita isi parameter, kalau bawahnya diisi ada kalimat rollback, maka data tersebut tidak jadi disimpan. Jadi, menggugurkan perintah yang di atasnya. Mari kita coba saja, langsung kita ke database rumah sakit, lalu klik rutin, create new rutin, lalu klik transaksi
transaksi 2, parameternya di drop, lalu kita isi. Ini menggunakan komen, kita isi lagi menggunakan rollback. Di sini kita betulkan dulu agar bisa di save. Nah, jika sudah begini, ini saya mengisi data dengan nomor pasien 6, bernama Tito, beralamat di Jalan Pati Saji. Kita ini buat di daerah Lumajang dengan berjenis kelamin laki-laki. Di sini juga ada perintah rollback. Kita coba go. Sudah berhasil. Saya langsung execute saja di sini agar lebih cepat. Terdata, di sini muncul datanya, cuman waktu di data pasien, tabel tersebut tidak muncul atas nama Tito. Coba kita refresh. Nah, untuk nama Tito dengan ID 6, jenis kelamin laki-laki, alamat di Lumajang tidak muncul, tidak terdaftar. Bahwa kalau saya klik execute di sini, dia akan muncul. Cuman di data dalam tidak ada. Selanjutnya, masih di rollback juga, kita menggunakan atasnya ada rollback dan bawahnya ada commit. Sini saya menggunakan add routine, transaksi 3, ini dihapus, lalu untuk parameternya kita kopas, yang ini. Ya, saya jelaskan singkat dulu, saya tadi di awal lupa untuk menjelaskan. Insert to ini adalah membuat field tabel dari tabel pasien. Jadi di dalam tabel pasien ada field lagi, yaitu terdapat ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Untuk value sendiri adalah data yang akan diisikan seperti ID berapa, nama siapa, alamat di mana, dan jenis kelamin apa, seperti itu. Di sini saya menginputkan dengan nama Hanif dan ID 7, namun di bawah perintah tersebut terdapat rollback. Dan bawah rollback ada update pasien. Update pasien ini yaitu kita akan merubah nama pasien yang terdapat yang sudah kita input sebelumnya. Kita akan ganti namanya menjadi JJ, di mana di ID pasien nomor 20. Nomor 20 di sini ada Jia, kita ganti nama Jia menjadi JJ. Lalu commit dan juga end. Maka kesimpulan dari parameter ini adalah kita berhubung ada rollback di atasnya, perintah di atas rollback akan digugurkan, namun perintah di bawah rollback yang commit ini akan berhasil. Kita langsung coba saja, go. Kita coba execute. Nah, untuk yang tadi namanya Hanif, tidak ada di data tabel pasien, sedangkan JJ sudah terganti. Maksud saya, nama Jia sudah terganti menjadi JJ di ID pasien 20. Seperti itu. Mari kita cek di data tabel pasiennya langsung. Nah, sudah terganti untuk nama Jia menjadi JJ. Lanjut untuk parameter untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti kita telah mempelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah yang dimana kondisi transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi itu berjalan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Langsung saja kita praktekkan, kita copy paste, kita masuk ke prosedur, lalu kita create a new routine, kita ketik transaksi 4. Parameter kita drop dokter, lanjut.
Nah, berikut adalah untuk perintahnya. Tetap di sini mengisi tabel namanya Hanif. Kita masukkan lagi Hanif, mungkin ini saya ganti menjadi mungkin nama Hanif untuk alamat kita ganti menjadi Banyuwangi aja. Banyuwangi. Nah, di sini terdapat save point 1. Lalu di bawahnya kita isi kembali, kita buat kembali dengan nama Tina dengan ID 8. Di alamatnya kita buat daerah saja, daerah mungkin Magelang. Berjenis kelamin perempuan. Nah, di sini terdapat perintah rollback tapi save point. Itu save point. Jadi nanti setelah di run, maka data Tina ini akan tidak ada karena terdapat rollback. Sedangkan untuk data Hanif akan berhasil masuk. Selanjutnya di bawah ini ada Lutfi dari Ponorogo aja. Dari Ponorogo. Berjenis kelamin laki-laki, berperintah commit. Lanjut saja kita klik go. Sudah berhasil, langsung kita execute. Nah, di sini 78. Saya tadi input ID pasien 789. 7 untuk Hanif, 8 untuk 8 untuk Tina, 9 untuk Lutfi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa punya Tina tadi ada perintah rollback to save point. Dengan adanya perintah rollback dan save point untuk untuk milik Tina tadi datanya tidak terupload. Sedangkan atasnya ada Hanif berhasil upload karena ada perintah save point. Seperti itu. Selanjutnya kita membuat tabel obat dan transaksi obat untuk membuat trigger. Yang nantinya trigger ini akan berfungsi pada saat proses transaksi obat. Nah, ini dia. Lanjut, kita buat dulu untuk tabelnya. Obat, ini 5. Diisi, ini ID obat, kode obat. Sebelumnya saya sudah mencoba dulu sebelum di-record karena takut ada kesalahan. Jadi saya mempelajari dulu dan mempraktekkan di luar record. Kita lihat langsung di sebelah sini saja. Nah, ID obat menggunakan integer bervalue 6, lalu indeks primary. Itu kode obat di sini 5 menggunakan varchar atau karakter. Nama obat juga menggunakan karakter bernilai 30 value. Lalu harga tetap integer 10. Stok obat integer juga 5. Setelah sesuai seperti ini, lalu kita klik save. Nah, sudah ada tabel obat di sini ya. Selanjutnya kita ke struktur. Tetap ke struktur, kita tambahkan tabel transaksi obat. Transaksi obat berjumlah 5 value, berjumlah 5 kolom. Lanjut, kita isi transaksi obat yaitu ID transaksi integer 3 primary. Di tugas sebelumnya saya menggunakan perintah langsung, tidak tabel-tabel. Kali ini saya menggunakan tabel. Lalu ini ID pasien, integer juga. ID obat, integer juga 6. Lalu jumlah yang dibeli. Lalu total harga. Total harga 10, tetap juga integer karena semuanya mengandung angka. Lanjut, kita cek kembali, sudah, kita klik save. Nah, sudah terdata di sini.
Nah, ini adalah di dalam transaksi obat. Selanjutnya kita beri indeks, jangan lupa sebelum melakukan desain, kita beri indeks pada ID pasien, ID obat, lalu ke ID obat juga diindeks. Di obatnya tidak perlu, karena sudah ada primary key, tidak perlu diindeks. Lanjut kita buat desain di sebelah sini. Pastikan di save terlebih dahulu untuk data tabelnya agar tidak berubah. Ini kita tambahkan data obat dan transaksi sebelah sini, obat sebelah sini, jangan lupa save. Lalu kita ke bagian ID pasien, oke. Kita ini aja ID obat, berhasil. Kita lanjutkan ID pasien. Jangan lupa di save. Lalu kita data obatnya terlebih dahulu, masukkan obat, langsung insert 1. Go. Sudah, kita cek di browse. Sudah masuk data obat. Lalu kita bikin trigger di bagian transaksi obat. Kita bikin triggernya terlebih dahulu. Create new trigger. Ini kita kasih penjualan. Penjualan tabelnya transaksi obat, time-nya after. Jangan lupa agar data dari stoknya berubah. Kita di sini pakai ini untuk perintahnya update stok, ya ini untuk update stok jika dibeli, otomatis nanti di data obat, stok obat akan berkurang. Di sini stok dikurangi new jumlah, di mana di ID obat. Langsung kita klik go. Sudah berhasil. Kita coba langsung pada transaksi obat. Transaksi obat kita insert. Contohnya ini 1. Ini yang beli adalah JJ. Obat ke 2. Jumlahnya 2. Harga obatnya tadi 15.000. Kita coba klik go. Apakah jumlah dari obat benar-benar berkurang 2? Ini sudah berhasil. Kita cek di obat. Ya, betul. Sebelumnya jumlah obat adalah 20 stok, 20 item. Setelah dibeli JJ, maka jumlah stoknya berubah jadi 18. Oke. Kita lanjut langsung. Menu trigger sudah. Kita langsung ke replikasi. Tugas kedua yaitu replikasi ya. Baik, setelah melakukan praktek nomor pertama, nomor 1 yang yaitu transaksi tadi, yang transaksi tadi sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita ke
Tugas 2, praktikum basis data terdistribusi, yaitu ini adalah replikasi. Replikasi itu akan menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Ubuntunya menggunakan VirtualBox. Lalu sebelumnya itu kita masuk dulu ke phpMyAdmin atau localhost untuk membuat replication. Kita ke localhost, kita ke home, lalu kita ke replication. Di sini kita klik yang menu replication, selanjutnya klik menu konfigurasi. Selanjutnya menu klik konfigurasi untuk memilih database. Di sini jangan lupa diganti ignore all database. Lalu ignore all, lalu pilih database yang mau direplikasikan. Di sini saya menggunakan rumah sakit. Sebelum itu jangan diklik apa-apa terlebih dahulu seperti ini, karena kita membutuhkan datanya. Kita copy paste, kita copy dulu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke XAMPP, lalu kita klik konfigurasi my.ini, lalu kita cari, nah ini di bawahnya MySQL error block. Nah di sini kita enter 2 kali, kita paste yang tadi kita copy. Nah, pastikan datanya sama ya, antara di localhost dengan myin, server ID 7670.578, mybin error. Nah, setelah itu kita save, Ctrl S. Setelah di Ctrl S atau save, nah setelah kita Ctrl S atau kita save perintah yang kita telah paste tadi ke my ini, lalu buka kembali aplikasi XAMPP-nya. Pastikan kembali bahwa sudah di save. Lalu kita ke XAMPP untuk melakukan perisetan pada MySQL. Kita stop, lalu kita klik start kembali. Nah, portnya muncul. Oke, baik. Kita lanjut ke localhost. Ini tadi kita klik go. Setelah kita klik go, maka nantinya akan muncul seperti ini jika berhasil. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita kita buat akun user akun di sebelah sini. Add user akun untuk membuat baru. Kita isi di sini nama saya Dista, hostname-nya kita kosongi agar bisa diakses di mana saja. Kita isi sandinya. Lalu kita centang replication client dan replication self. Lalu jika sudah, kita klik go.
Sudah berhasil, kita cek. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita kita ekspor database yang tadi kita buat untuk dimasukkan ke dalam database Ubuntu atau komputer 2. Kita langsung ke localhost, kita klik rumah sakit, database rumah sakit, lalu kita klik ekspor. Di sini kita custom nama template-nya yaitu rumah sakit ekspor. Sudah, lanjut kita centang semua, kita klik ekspor. Nah, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam Ubuntu. Sepertinya nge-lag ya ini. Nah, sudah ekspor, kita langsung masuk ke Ubuntu. Oke. Nah, setelah kita masuk ke Ubuntu, kita membuat database dulu di sini, MyPHP. Baik, langkah yang selanjutnya ini adalah membuat database baru. Di sini langsung saja ketik rumah sakit, create. Jika sudah seperti ini, lalu kita lakukan import yang sebelumnya kita download pada basis data. Di sini saya menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan awan atau iCloud karena saya tidak menggunakan flash disk seperti di panduan. Maka saya menggunakan Google Drive untuk menyimpan data yang sudah saya import sebelumnya. Nah, jika seperti ini menandakan bahwa berhasil. Sudah berhasil ya. Cinderella tiba dengan kereta kencana. Seperti kaca hilang semua. Ini saya tidak tahu. Error sepertinya. But it's okay. Selanjutnya yaitu kita buatkan replication configuration. Kita langsung di bagian ini saja. Kita buka ini, kita klik MSQL, konfigurasi, open konfigurasi file, yes. Lalu kita ketikkan replace pada service 2. Di sini ya. Kita replace .do.db sama dengan rumah sakit. Setelah itu kita klik save. Jika sudah, kita ke bagian MSQL, kita restart. Lalu kita cek pada bagian kita buka terminal. Kita coba ketik cd opt rem ect etc. Kenapa tidak bisa cd, maaf, opt rem etc. Not found. Kenapa nih not found?
Apakah ada tipu? Oh maaf, iya. CD, OPT, LAN, etc. Nah, jika sudah sini, kita ketik sudo chmod plus rbx my cmp. Oke, lalu kita klik ls. Sudah. Lalu ke panel kontrol, mana dia? Lakukan restart service Apache dan MSQL. Restart, ini juga restart. Baik, kita tunggu sembari menunggu kita lihat. Kita langsung coba yang ini. Ini tidak usah sepertinya. Iya. Kita lanjut ke bagian ini. Sudo MySQL coba kembali. Tidak berhasil. Kita coba buka terminal baru saja. Kita ketik coba cd opt nah di sini MySQL kita cek status. Ini syntax error. Kita lanjutkan saja ke bikin change master. Kita stop dulu, stop. Oh ya, ini tadi apakah sudah masuk? Kita cek terlebih dahulu. Sudah. Kita lanjutkan stop slash. Jika sudah oke, kita lanjut untuk mengganti change master. Master host ini adalah IP address dari laptop Windows yang saya gunakan. Lanjut master user master password lanjut master log file. Master log file ini kita mengetahuinya dengan cara klik ini action control panel, kita klik cell, lalu kita ketik MySQL, lalu kita cari issue status master status. Nah, kita akan menginputkan data ini, file dan position. Kita kecilkan terlebih dahulu. Untuk filenya kita ketik
mysql garis bin titik kosongnya 5 kali 1 2 3 4 5 1 tanda ketik atas koma kita ketik master logpost sama dengan 328 lalu ketik titik koma 328 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita ketik start slave. Kita ketik start slave untuk mengaktifkannya. Oke, lalu kita cek di sini phpMyAdmin home, lalu di replication di bagian ini. Oh, masih ini ya. Kita coba masih tidak bisa. Ayo running. Baik, saya jeda terlebih dahulu untuk mencari kenapa kasusnya ya. Baik, setelah saya coba beberapa cara, ternyata masih tetap errornya ini. Nah, errornya masih sama. Saya kurang tahu untuk error yang ini harus gimana. Dan saya terakhir di bagian mengganti master. Bagian step mengganti master. Dan untuk tampilan pada phpMyAdmin seperti ini, dia self IO runningnya tidak terdeteksi, dan untuk kontrolnya ini start IO nya juga tidak bisa. Sudah saya coba berkali-kali. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja. Mohon maaf jika kurang maksimal dalam menyampaikan tugas prakteknya karena ada error yang saya tidak paham dan saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan kebetulan juga ini sudah jam 2:30 pagi subuh ya, AM. Mungkin sekian begitu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang enak dalam penyampaian tugasnya. Mohon dimaafkan karena saya baru belajar untuk hal ini. Kesimpulan yang saya dapat yaitu error pada bagian server ID. Dan saya tidak tahu untuk cara mengatasinya seperti apa. Dan untuk inti tugas yang didapat yaitu jika replication ini berhasil, maka kita akan bisa menambah tabel ataupun mengedit tabel pada Windows, dan nantinya pada tampilan di Ubuntu juga akan terganti seperti di Windows. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.